Halo, selamat malam pemirsa. Saya Rizka Indah hadir kembali ke hadapan Anda malam hari ini dalam program Talk to iNews menjelang libur panjang akhir pekan untuk kali ini. Pemirsa, seperti Anda ketahui, kasus yang menimpa Ketua Parvi Gatot Brajamusti saat ini menemui babak baru pasca adanya pelaporan dari sejumlah korban yang masih berusia remaja ke Polda Metro Jaya terkait dengan tindakan asusila yang pernah dilakukan oleh Gatot Brajamusti di Padepokan Brajamusti. Dan tentu saja kasus ini mencuat dan menimbulkan informasi yang terbaru begitu terkait dengan Gatot Brajamusti pasca ditemukannya sejumlah barang bukti narkoba dan juga temuan senjata api yang juga menyangkut nama Gatot Brajamusti. Lalu seperti apa perkembangan kasusnya hingga saat ini? Kami akan hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda dalam program Talk to iNews pada malam hari ini. Namun seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya terlebih dahulu, kami akan memberikan informasi terbaru kepada Anda seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali peristiwa yang pertama, yaitu adalah terkait dengan pelantikan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan yang sudah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sore tadi sebagai Kepala BIN menggantikan Sutioso yang diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo. Selengkapnya kami hadirkan informasinya. Di Gunawan, pemirsa, resmi terpilih menjadi pengganti Kepala Badan Intelijen Negara atau Kepala BIN Sutioso, dan Budi Gunawan ini sudah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sore tadi di Istana Merdeka Jakarta. Namun posisi sebagai Wakapolri yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan untuk saat ini mengalami kekosongan. Dan hingga saat ini pemirsa, Kapolri pun juga belum mengumumkan siapa yang nantinya akan menggantikan Budi Gunawan untuk menempati posisi sebagai Wakapolri. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga politikus dari PDI Perjuangan Panda Nababan. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budiman Pardamaian Nababan terkait dengan kasus suap DPRD oleh Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo-Nugroho. Surya Paloh dan Panda Nababan hari ini dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk politisi PDI Perjuangan Budiman Nadabdab. Pemeriksaan keduanya merupakan permintaan dari Budiman dan difasilitasi oleh KPK. Namun KPK sendiri masih belum mendapatkan konfirmasi kehadiran dari keduanya hari ini. Iya, memang hari ini dijadwalkan untuk pemeriksaan Surya Paloh dan Panda Nababan sebagai saksi untuk Budiman Nadabdab ya. Ini keduanya sebenarnya direncanakan menjadi saksi yang meringankan. Jadi ini kami, penyidik kami memfasilitasi untuk permintaan dari tersangka. Budiman sudah ditahan sejak 5 Agustus 2016 lalu. Diketahui ia menerima suap dari Gatot untuk mensahkan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2015, menyetujui laporan pertanggungjawaban Provinsi Sumut tahun anggaran 2014, serta menolak hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada tahun 2015. Gesmi Sitanggang, Sugianto, MNC Media, Jakarta. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sebanyak 16.181 jiwa warga di Luwu Timur, Sulawesi Selatan terancam tidak memiliki KTP. Hal tersebut dikarenakan adanya kerusakan pada alat perekam iktp. Selain dengan adanya kerusakan pada alat tersebut, pihak Dukcapil Luwu Timur pun juga menghentikan untuk pencetakan iktp dikarenakan belangko dari iktp sendiri yang hingga saat ini kosong. Akibat kerusakan sejumlah alat perekam EKTP di Dukcapil Luwu Timur Sulsel,
membuat ribuan warga di Luwu Timur terancam tidak memiliki EKTP. Selain karena peralatan perekaman yang mengalami kerusakan, pihak Dukcapil Luwu Timur juga kewalahan untuk melakukan perekaman EKTP karena sejumlah warga yang berada di daerah pedesaan enggan mendatangi kantor kecamatan dan kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman EKTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Sulsel, berharap agar seluruh warga di Kabupaten Luwu Timur segera mendatangi kantor kecamatan atau kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman. Jadi harapannya seperti apa, Pak? Harapannya kita ini agar supaya seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Timur diharapkan yang belum merekam KTP elektrik ini segera datang ke fasilitas kami yang ada di kecamatan-kecamatan. Kami punya operator siap untuk melakukan perekaman di sana, di setiap kecamatan. Sementara itu, pihak Dukcapil Kabupaten Luwu Timur, Sulsel, juga menghentikan percetakan EKTP selama 2 pekan terakhir karena seluruh tinta di Dukcapil Luwu Timur telah habis. Tak hanya itu, belangko EKTP di daerah tersebut juga telah habis sehingga pihak Dukcapil Luwu Timur hanya melayani perekaman EKTP sementara waktu. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin, MNC Media, melaporkan. Ya pemirsa, jelang libur panjang akhir pekan ini, pihak dari Kepolisian Republik Indonesia telah menyediakan personil khususnya yang berada di gerbang tol Brebes Timur untuk menghindari terjadinya kemacetan panjang seperti yang terjadi pada libur Lebaran lalu. Dan sekitar 4.000 personil gabungan pun akan dikerahkan untuk mengatasi kemacetan di sejumlah titik rawan macet. Hari libur Idul Adha, sejumlah titik rawan kemacetan disiagakan, mulai dari Merak, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dan untuk menghindari terjadinya kemacetan panjang di gerbang tol Brexit, Polri siagakan posko-posko dan unit kesehatan. Untuk menghitung berapa perkiraan jumlah arus yang akan masuk mudik, ya, perkiraan kita tetap sama, kerawanan ada di Brexit. Nah, di situ sudah disiapkan juga tempat-tempat pusko-pusko, kemudian tangki-tangki minyak, ya, kemudian juga kesehatan lain-lain. Jadi kalau ada apa-apa terjadi, paling tidak di situ mereka masyarakat bisa mengisi minyak, kemudian ada tempat kesehatannya dan lain-lain. Ya. Pusko-pusko kita perbanyak di sana. Kemudian juga ada rekayasa lalu lintas, termasuk mungkin nanti ada kontraflow dan lain-lain. Hari ini Kakor Lantas bersama seluruh jajaran perhubungan juga semua sudah siap, kesehatan, polda-polda semua turun, ya. Besok pagi juga saya akan cek. Besok pagi saya akan cek ke Brexit langsung. Sementara itu, hampir 4.000 lebih personel kepolisian dikerahkan ke sejumlah daerah lintasan mudik dan Kapolri juga menghimbau selama 3 hari ke depan kendaraan besar tidak beroperasi pada jalur mudik terutama jalan tol. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia memprediksi volume jumlah penumpang kereta api pada arus mudik Hari Raya Idul Adha 2016 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama untuk perjalanan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bandung. Hal ini terbukti dengan habisnya tiket untuk pemberangkatan pada tanggal 8 hingga tanggal 15 nanti. Padahal pihak Daup 1 Jakarta telah menyiapkan kereta api tambahan sebanyak 15 rangkaian. Kita menyiapkan sejumlah 12 kereta api eksekutif dan 3 kereta api tambahan. Harga seperti biasa, harga tidak mengalami kenaikan. Mungkin kalau ada pun kenaikan kita masih dalam batas yang sudah kita tentukan. Namun meski PT KAI Daup 1 Jakarta menyiapkan kereta tambahan sebanyak 15 rangkaian, namun harga tiket dipastikan tidak mengalami kenaikan. Tim Liputan MNC Media memberitakan.
Dan selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menuju ke Stasiun Senen Jakarta Pusat untuk melihat secara langsung apakah memang ada lonjakan penumpang di sana jelang libur panjang akhir pekan. Sudah ada rekan Irfan Tanjung di sana yang akan melaporkannya untuk Anda. Irfan, apakah malam hari ini sudah ada lonjakan penumpang terkait dengan libur panjang akhir pekan? September 2016 mendatang memang banyak sekali dimanfaatkan oleh warga, khususnya warga DKI Jakarta yang ingin berkumpul bersama keluarga mereka di kampung halamannya. Namun 3 hari menjelang Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 12 September mendatang, situasi saat ini di Stasiun Senen Jakarta Pusat memang terlihat belum mengalami pelonjakan penumpang yang terlalu signifikan, masih bisa dikatakan normal seperti hari-hari biasanya. Dan memang Rizka dan pemirsa, kami berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Humas PT KAI yang ada di Stasiun Senen Jakarta Pusat, bahwa dari pagi hingga saat ini sudah ada sekitar 19.000 penumpang yang sudah diberangkatkan dari Stasiun Senen ini untuk menuju ke berbagai kota yang ada di Pulau Jawa. Dan kami juga sempat melakukan perbincangan dengan beberapa calon penumpang terkait dengan pembelian tiket, dan memang mereka rata-rata membeli tiket jauh-jauh hari, bahkan ada yang membeli tiket 90 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya hal ini dilakukan oleh mereka untuk mengantisipasi apabila kehabisan tiket yang biasanya sering terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan juga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diperkirakan akan terjadi pada esok hari, PT KAI khususnya di Stasiun Senen Jakarta Pusat ini memang juga telah menambah 3 kereta api, yang dimana 1 kereta api telah diberangkatkan pada hari ini. Selain itu juga untuk total tiket yang sudah terjual hingga saat ini sudah ada sekitar 67 tiket untuk keberangkatan tanggal 12 September mendatang, atau lebih tepatnya di Hari Raya Idul Adha 2016. Demikian, Rizka, kembali ke Anda. Ya, baik, Irfan Tanjung, pemirsa melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta Pusat. Terima kasih Irfan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan hadirkan perbincangan ke hadapan Anda, Lembah Hitam AA Gatot Brajamusti, dengan narasumber yang sudah hadir di Talk 2 News. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.